Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Saya Pendeta David Nugrahaningwidi dari GKI Pemalang menyapa saudara melalui sapaan Gembala GKI. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja atas kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, sekaligus kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkatilah kami semua Tuhan, di dalam kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan hari ini diambil dari Yesaya 7 ayat 10-16 yang berbunyi demikian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Saudaraku, seperti yang sudah sering kita bahas, bagaimana setiap manusia itu pasti punya masalah. Siapapun dia dan bagaimanapun keadaannya, selama ia masih hidup dan masih ada di dalam dunia ini, pasti punya masalah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang tidak punya masalah, pasti orang tersebut sudah mati. Jadi saudaraku, sekali lagi saya mau tanya kepada saudara-saudara, ada yang kepengen tidak punya masalah? Tetapi mungkin ada di antara saudara yang bertanya, loh Pak, masa semua orang punya masalah? Saya lihat si A itu sepertinya hidupnya baik-baik saja, sudah kaya raya, istrinya cantik, anaknya sukses semua. Masa sih dia punya masalah? Ya saudara, itu menurut saudara. Karena belum tentu ya menurut si A sendiri. Ingat, hidup itu sawang sinawang. Nah sekarang tinggal diri kita sendiri. Ketika kita suatu saat diperhadapkan pada masalah, entah itu masalah keluarga, sakit penyakit, masalah bisnis, karir, studi, pasangan hidup, dan apapun itu, bagaimana kita di dalam menyikapinya? Apakah kita mau menyikapinya dengan kekuatan kita sendiri? Atau kita mau melibatkan Tuhan dalam menghadapi semua masalah-masalah tersebut? Ya saudara, pertanyaannya adalah sikap mana yang biasanya lebih dulu muncul? Bukankah sikap yang seringkali muncul duluan adalah sikap yang pertama? Begitu kita punya masalah, bets gitu ya, langsung kita berusaha untuk mengatasinya dengan kekuatan kita sendiri. Dan dengan nada yang seolah-olah berspiritual, kita bilang, aku tidak mau
ngerepoti Tuhan. Waduh, gagah banget ya. Gaya lah orang-orang seperti itu. Tetapi saudara, itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia di segala tempat dan di sepanjang zaman. Mereka itu bukannya mau ngerepoti Tuhan, tetapi karena mereka itu begitu arogan, merasa tidak butuh Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam bacaan kita hari ini, bagaimana Raja Ahaz juga bersikap seperti itu. Ia mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat itu Raja Ahaz sedang menghadapi masalah. Ia begitu ketakutan kalau kerajaan Israel Utara menyerang kerajaannya. Maka alih-alih memohon pertolongan dan kekuatan Tuhan, Raja Ahaz justru memohon kekuatan dan pertolongan kerajaan Asyur yang pada saat itu secara logika manusia memiliki kekuatan militer yang begitu hebat. Akan tetapi, seperti yang telah kita imani dan amini bersama, sekalipun kita sering tidak setia, Allah tetap setia. Allah tetap mengasihi Raja Ahaz untuk meneguhkan hatinya. Allah memberikan kesempatan kepada Raja Ahaz untuk meminta suatu tanda agar ia percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tetapi dasar Raja Ahaz, sekalipun Tuhan sudah sampai nyelondoi seperti itu, Ahaz tetap tidak percaya. Nah, karena ketidakpercayaan Raja Ahaz tersebut, akhirnya Allah memberikan sendiri tandanya, yaitu akan datang seorang pemimpin baru, seorang yang mau mendengarkan firman-Nya, seorang yang akan membawa orang Yahudi pada keselamatan. Ia akan dilahirkan dari seorang perempuan muda, dan namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi saudaraku, nubuatan dari Tuhan tersebut baru digenapi kurang lebih 700 tahun kemudian. Dan selama masa penantian itu, karena ketidakpercayaan Raja Ahaz pada Tuhan, Israel mengalami banyak penderitaan bahkan kehancuran. Saudaraku, jika kita merenungkan kisah Raja Ahaz tadi, bisa jadi permasalahan hidup, bahkan penderitaan hidup yang kita alami, jangan-jangan itu juga karena kita selama ini lebih mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Mungkin karena saking ketakutannya kita menghadapi semua masalah yang menimpa kita, mata hati kita pada akhirnya tertutup. Kita lupa, bahkan mungkin malah menjadi tidak percaya akan janji-janji Tuhan yang begitu melegakan. Padahal selama kita menjalani hidup dan kehidupan ini, sudah berapa kali kita mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Lupakah kita sudah berapa kali Tuhan campur tangan di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita? Bukankah dari dahulu hingga kini Allah selalu memberkati kita, memelihara kita, dan Dia adalah Allah yang sama dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya? Oleh sebab itu saudaraku, ketika mungkin suatu saat kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, mari segera datang kepada Allah. Allah, Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan orang ataupun manusia. Tetapi marilah kita andalkan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menyegarkan sekaligus mengajar kami dan menegur kami pada hari ini. Biarlah mulai hari ini kami mau mengandalkan Tuhan.
tidak mengandalkan diri kami sendiri, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, atau mengandalkan manusia. Biarlah mulai saat ini kami boleh terus mengandalkan kekuatan dari Tuhan, karena hanya Tuhanlah Sang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan manusia. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah hari-hari yang masih harus kami tapaki ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.